Jika kita tidak tahu di mana alamat rezeki kita, ketahuilah rezeki tahu di mana alamat kita. Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang di podcast ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas betapa dahsyatnya rezeki yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala gariskan untuk kita. Sebelum kita mulai, buat kamu yang ingin support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Cukup klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dukunganmu membantu banget agar kita bisa rutin posting dan belajar bareng di channel ini. Jika kita tidak tahu di mana alamat rezeki kita, ketahuilah rezeki kita tahu di mana alamat kita. Teman-teman sekalian, hal ini sangat penting untuk kita pahami agar kita tidak mudah panik dalam menjalani hidup dan tidak kehilangan orientasi diri. Saya akan merangkumnya dalam 3 poin penting. Pertama, rizki itu sudah dijamin. Barangkali itulah yang ada di benak laba-laba dan semua kawan-kawan binatangnya, sehingga mereka begitu enjoy menjalani kehidupan mereka. Hal ini memang sudah dipastikan oleh Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabim mubin." Al-Quran Surat Hud ayat 6, yang artinya tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah sudah menjamin rezekinya, dan dialah yang mengetahui tempat di mana berdiamnya rezeki itu dan di mana penyimpanannya. Semua telah tertulis dalam Lauhil Mahfuz dalam ketentuan yang nyata. Begitu dahsyatnya jaminan rezeki ini sehingga hewan melata pun sudah dapat jatah rezekinya. Coba deh perhatikan hewan-hewan di sekitar kamu. Mulai cacing yang hanya hidup di lumuran tanah tetapi tidak pernah kekurangan makanan, atau cicak yang tidak bisa terbang tetapi makanannya adalah kawanan nyamuk yang justru bisa terbang kemana-mana. Atau perhatikan deh laba-laba, dia cukup membuat sarang kemudian berdiam diri di sarangnya, dan ketika waktu makan datang Allah Ta'ala akan menggerakkan binatang-binatang kecil sehingga nyangkut di sarang tersebut. Nah, kalau binatang yang tidak punya ilmu saja sudah mendapatkan jaminan rezekinya, masa sih manusia yang diberi berbagai kesempurnaan tidak akan dicukupi? Mikir. Yang kedua, belajar ketenangan kepada bayi. Sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan begitu banyak pelajaran kepada kita tentang keajaiban rezeki, baik yang tersurat ataupun yang tersirat. Contohnya, dahulu sebelum kita benar-benar lahir di dunia ini, kita itu hanya setetes air sperma yang kemudian masuk ke rahim ibu kita. Hampir 9 bulan kita hidup di ruangan sempit nan pengap itu. Faktanya kita masih bisa tetap hidup, bukan? Pertanyaan besarnya, siapa coba yang menjaga, memastikan pasokan asupan gizi ke dalam tubuh kita saat itu? Yap, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9 bulan berlalu, sampailah waktu kelahiran yang kita nantikan, dan itu pun prosesnya begitu menakjubkan. Bagaimana tidak, kita harus keluar dari lubang yang begitu kecil. Faktanya, kita bisa lahir dengan selamat tanpa ada patah tulang ataupun cacat lainnya. Saat itu kita masih sangatlah mungil, tidak mampu berbuat apa-apa, tetapi kita membutuhkan rezeki untuk bertahan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu akan kebutuhan kita. Karena organ dalam kita masih begitu rapuh, jangankan makan gorengan atau ayam bakar, bahkan mencerna bubur pun kita tidak mampu. Maka
saat itu Allah memberikan rezeki yang paling pas untuk tubuh kita, yaitu air susu ibu. Pernah nggak terbesit di benak kita bahwa sebelum kita dilahirkan, air susu ibu tidak mengalir sama sekali. Akan tetapi, persis beberapa saat setelah kita dilahirkan, barulah air susu tersebut mengalir deras. Subhanallah. Yang lebih menakjubkan lagi, Allah memilihkan posisi yang paling pas sebagai pintu keluar ASI tersebut, persis di lokasi dekapan ibu, sehingga ibu kita nyaman untuk menyusui kita, baik dengan duduk, berdiri, ataupun rebahan. Coba deh bayangkan, jika Allah tidak memberikan air susu kepada ibu kita, betapa repotnya orang tua kita untuk sekedar memasak atau meracik susu setiap saatnya. Atau coba deh bayangin, kalau ternyata ASInya keluar tetapi lewat punggung, repot sekali kan? Kita belum membahas bagaimana fungsi-fungsi organ tubuh kita yang begitu luar biasa, ataupun keajaiban-keajaiban di sekitar kita, seperti turunnya air hujan, bagaimana tanah mengolah nutrisi, dan lain sebagainya. Anehnya, saat kita kecil dulu, belum punya banyak ilmu, belum punya banyak kemampuan, kita tidak pernah pusing dengan itu semua. Lantas, mengapa setelah kita bertumbuh, belajar banyak hal, mengerti banyak pengetahuan, justru malah sering muncul kekhawatiran? Yang ketiga, dahulukan kebutuhan bukan keinginan. Sebetulnya, kalau kita hidup hanya untuk mencukupi kebutuhan, pasti beban akan terasa ringan. Yang terkadang membuat berat adalah di saat kita memaksa untuk memiliki sesuatu padahal kita belum mampu. Maka pandai-pandailah memilah mana kebutuhan dan mana keinginan, karena terkadang apa yang kita inginkan belum tentu kita butuhkan. Jika kita merasa mampu untuk membeli sesuatu, coba deh pikir dulu, apakah sesuai dengan kebutuhan kita? Kalau tidak, buat apa coba? Jika memang belum mampu, better bersabar dulu, memantaskan diri di hadapannya sembari memaksimalkan usaha. Hidup itu murah, yang mahal itu keinginan dan gengsinya. Hidup itu sederhana, yang ruwet itu bayang-bayang dan pikiran kita yang terkadang berlebihan. Terlalu panjang kiranya kalau kita harus membahas satu persatu keajaiban rizki yang Allah berikan kepada setiap makhluknya. Maka fakta-fakta di atas seharusnya meyakinkan kita bahwa Allah tidak pernah iseng dengan semua ciptaannya. Percaya deh, jika Dia sudah menghendaki adanya sebuah makhluk, pasti sudah sepaket dengan jalan rezekinya. Memang kita perlu ikhtiar yang maksimal untuk mendapatkan mimpi, tetapi ingat, rezeki kita atas pengaturannya. Maka jangan sampai ikhtiar itu justru membuat kita jauh darinya. Jika menurutmu video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-temanmu agar mereka juga mendapatkan manfaat yang sama. Sampai jumpa di monolog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.